Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan hampir membakar rumah dan menara sutet di Karangasem. Jumlah warga negara asing yang melanggar lalu lintas di Bali semakin meningkat. Penting alat musik tradisional yang masih bertahan di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem memiliki alat musik tradisional yang hingga kini masih bertahan dan dimainkan. Alat musik tersebut bernama penting, yang bentuknya menyerupai gitar. Penting berasal dari kata pentang-pentang, yang berarti meluruskan atau mengencangkan. Kata ini digunakan untuk menjelaskan dawai atau senar yang ditarik hingga kencang dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Kabarnya sejak zaman kolonial Belanda, penting sering dipentaskan untuk menghibur Ratu Belanda. Lalu di era kerajaan di Karangasem, penting kerap dimainkan untuk menghibur para tamu yang datang ke Puri. Hingga tahun 1980-an, penting masih bertahan, bahkan mencapai masa kejayaannya. Namun lama-kelamaan, pamor alat musik ini mulai redup dan jarang terlihat. Belakangan ini, alat musik penting mulai bangkit dan digemari, walaupun pembuat alat musik ini tidak banyak. Salah satunya adalah Anak Agung Mangku Agung Krisna Dwipaya. Ia adalah generasi ketiga pembuat alat musik penting di Kabupaten Karangasem. Hasil karyanya sudah melanglang buana hingga ke luar negeri. Hingga saat ini ia masih menekuni profesinya sebagai seniman penting. Penting itu apa Pak? Dimulai dengan apa? Proses pembuatan penting nih dimulai dari pemilihan bahan awalnya, ya dari kayu untuk pembuatan pentingnya. Jadi setelah kita dapat kayu yang cocok, lalu yang pertama kali itu dibuat adalah kepalanya. Di bagian penting itu bagian kepala nih kita bikin, karena lumayan rumit nih cara tekuan-tekuan di sini juga ada tekuan. Ini kita yang pertama kita bikin. Nah setelah itu baru bikin belat atas, belat bawah persis seperti orang bikin gitar, belat samping. Nah setelah itu di dalam ada konstruksi, dibuat konstruksinya dulu. Nah sampai disatukan dengan menggunakan lem. Nah baru kemudian kita bikin penukupnya nih, penukup bosan. Oke. Nah, yang paling rumit di dalam bikin penukup niki adalah bikin skalanya ini, karena skalanya inilah yang akan mengeluarkan nada. Sejak tahun 2000, ia sudah membuat penting dan belajar memainkannya secara otodidak. Ia membuat penting dengan menggunakan bahan kayu berkualitas super, sehingga menghasilkan suara yang merdu dan khas. Banyak seniman tertarik membeli alat musik penting buatan pria ini. Untuk satu alat musik penting, ia mengerjakannya selama 2 minggu dan menjualnya seharga 1,5 hingga 5 juta rupiah per satuan, tergantung kualitas bahan. Anak Agung Mangku Agung Krisna Dwipaya tidak hanya berprofesi sebagai seniman yang membuat alat musik penting, namun ia juga aktif ikut dalam penelitian alat musik ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Desa Kamasan Klungkung terkenal dengan hasil seni lukis yang banyak diminati wisatawan asing dan domestik. Lukisan tradisional tokoh pewayangan menjadi ciri khas Desa Kamasan. Biasanya lukisan dituangkan dalam media kanvas. Tetapi ternyata yang diminati bukan hanya di media kanvas, tetapi lukisan dapat dituangkan ke media lainnya, seperti ke media anyaman kerajinan bambu bernama sokasi. Selama ini, sokasi merupakan tempat sesaji dipergunakan untuk mengaturkan persembahan dalam kegiatan adat di Bali. Sokasi biasanya berbentuk kotak dan bulat. Salah seorang pelukis di media sokasi adalah Ninyoman Suwardani. Ia telah menekuni seni lukis khas tradisional ini sejak 1991 di Banjarsangging, Desa Kamasan Klungkung. Ini idenya dari mana, Bu? Kok bisa melukis di wayang? Idenya dari diri sendiri, sama-sama anak-anak sama bapak. Nanti bapaknya yang nyeket dulu, nah itu yang kasih warna sampai finishing. Apa aja, Bu, yang bendanya untuk selain sokasi bisa dilukis di wayang Kamasan ini? Bisa dari telur bisa, dari kayu, dari telur bisa, dari patok kelapa bisa. Dari apa namanya, dari bambu bisa, bambu seluring bambu. Proses melukis di media sokasi membutuhkan waktu paling cepat 3 hari hingga 1 minggu. Tahapan melukis diawali dari memberi warna dasar bercampur lem ke media anyaman bambu sokasi. Untuk memperkuat daya tahan warnanya, bambu dijemur. Setelah kering, berlanjut ke pembuatan pola beberapa tokoh pewayangan di masing-masing media sokasi. Kemudian ke tahap pewarnaan ke gambar dasar lukisan. Berlanjut ke tahap terakhir, pengemasan sokasi. Dikasih cat dulu, cat paragon, dikasih lem juga, lemnya supaya melengket atas lemnya ini. Sudah habis itu jemur, sudah dijemur, lalu udah dikasih seket dulu, baru dikasih warna ini supaya ada gini, lain dari lukisan wayang, supaya ada yang seperti membuat tempat bunga gitu, beginilah jadinya. Bu, Tiang Bergas, prosesnya dari yang tercepat 3 hari sampai lamanya berapa minggu, Bu? 3 hari. Kalau yang kecil 3 hari, kalau yang besar bisa 1 minggu. 1 mingguan ya paling lama. Untuk harga, Bu, yang termurah sampai termahal berapa? Kalau saat yang jual lukisan, karena yang pakai warna 2 dimensi. Kalau orang lain tidak, lukisannya kan satu warnanya. Kalau tiang kan 2 warnanya. Ada tipisnya, ada tebalnya. Udah itu kalau sokasi yang jual yang besar itu 500.000. Berarti harga 200.000 sampai 500.000. Seni lukis media sokasi telah menembus pasar mancanegara, seperti ke negara Amerika, Jepang, Inggris, hingga ke negara Perancis. Pemesanan banyak dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember. Dalam sekali pemesanan mencapai 50 hingga 100 lukisan media sokasi. Ukuran yang paling banyak diminati adalah yang berukuran kecil yang dibanderol dengan harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Pematung di Kabupaten Gianyar harus diakui memiliki talenta dan kreativitas yang belum tentu dimiliki pematung di daerah lain. Di Desa Singapadu, para pematung batu paras mampu menuangkan imajinasi mereka dalam berbagai bentuk pahatan. Tidak heran karya pematung di desa ini banyak diburu wisatawan dari mancanegara. Salah satunya adalah karya Inyoman Suwete yang berbentuk kodok. Suwete mengaku sudah menekuni seni pahat atau ukir khususnya batu paras sejak 30 tahun lalu. Sudah dari tahun 94. Kenapa Pak tertarik membuat kerajinan ini, Pak? Ya
karena melihat situasi bahan yang nggak bisa dipakai, itu saya coba mengambil ada inspirasi untuk buat patung gitu. Jadi paras-paras yang sisa-sisa Bapak buat awalnya Pak ya? Iya, sisanya itu soalnya modalnya kan agak ya murah gitu. Saya buat jadi patung gitu. Ini peminatnya dari wisatawan apa Pak ini? Wisatawan Jepang. Jepang yang rata-rata ya? kebanyakan Jepang yang kodok gitu. Kodoknya ya Pak? Ya, Ini pengerjaannya berapa hari Pak untuk satu patung ini Pak? kalau satu patung ya sekitar 2 jam itu satu patungnya. Sudah kelar ya? Sudah selesai? Ya? Swete dengan kreatif memanfaatkan sisa-sisa potongan batu paras untuk membuat patung kodok. Patung kodok ini ternyata banyak peminat hingga menembus pasar mancanegara terutama Jepang. Menurut Swete, saat ramai bisa menjual 2.000 patung pahatan batu paras sekali pesan. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.